Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk sehat, nikmat Islam. Mudah-mudahan juga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, calon siswa-siswi MAN 1 Karawang, tahun pelajaran 2020-2021 yang saya cintai, insya Allah tanggal 17 sampai tanggal 18 Juli 2020 kita akan mengikuti kegiatan Mat Samansaka atau masa ta'aruf siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Karawang tahun 2020. Untuk itu insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, akan memperkenalkan hal-hal yang berkaitan tentang kurikulum di MAN 1 Karawang ini. Informasi pertama yang perlu kami sampaikan, terutama buat kalian sebagai tentu nanti insya Allah akan menjadi siswa dan siswi baru di kelas 10 MAN 1 Karawang, bahwa jumlah mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 10 itu nanti adalah berjumlah 20 mata pelajaran. 20 mata pelajaran ini terdiri dari kelompok A, yaitu kelompok pendidikan agama Islam yang di dalamnya ada pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Juga nanti pelajaran lainnya yang sebetulnya di SMP atau di MTS pun dipelajari, yaitu pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, kemudian di sini ada pelajaran Bahasa Arab. Tentu mungkin saja di antara kalian yang lulusannya SMP mungkin agak dianggap baru mata pelajaran ini, karena di SMP tidak ada pelajaran Bahasa Arab. Masuk ke Aliyah atau Madrasah Aliyah, maka ada pelajaran tentang Bahasa Arab. Selanjutnya ada matematika, sejarah, bahasa Inggris. Di kelompok B, kelompok wajib, itu ada 4 pelajaran di situ, yaitu pelajaran seni budaya, kemudian penjas, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan, kemudian prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada pelajaran bahasa Sunda atau mulok. Mulok itu berarti muatan lokal. Untuk pelajaran atau jurusan program IPA, program MIPA, maka ada tambahan pelajaran yang menjadi ciri khas di dalamnya. Ada 4 pelajaran ciri khas MIPA, yaitu ada matematika, ada biologi, fisika, dan kimia. Ditambah terakhir ada pelajaran lintas minat. Untuk kelas 10 ada pelajaran ekonomi dan sosiologi. Walaupun nanti kalian masuknya ke program IPA atau program MIPA, nanti ada tambahan pelajaran yang di luar pelajaran MIPA, masuknya ke rumpun IPS, yaitu pelajaran ekonomi dan sosiologi. Ini yang dinamakan dengan program pilihan lintas minat. Masuk ke jenjang kelas 11 nanti, pelajarannya dari 2 pelajaran itu akan dipilih menjadi 1 mata pelajaran, yaitu pelajaran ekonomi. Sehingga di kelas 11 dan kelas 12 pelajaran lintas minatnya itu adalah pelajaran ekonomi saja, pelajaran sosiologi tidak dipelajari. Dalam tabel ini saya perlihatkan tentang bobot jam pelajarannya atau jumlah atau durasi waktu selama 1 minggu. Rata-rata hampir sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan itu adalah 2 jam pelajaran. Terkecuali kalau lihat di tabel ini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kamu akan mendapatkan porsi pelajaran dengan waktu 4 jam selama 1 minggu.
Di sini juga ada pelajaran bahasa Arab di kelas 10, itu bobot atau beban jamnya 4 jam per minggu. Matematika 4 jam, kemudian bahasa Inggris 3 jam. Ada lagi yang 3 jam bahkan sampai 4 jam per minggu, yaitu pelajaran peminatan sesuai dengan jurusan atau programnya masing-masing. Di tabel selanjutnya, di sini saya perlihatkan tabel tentang program IPS. Antara program IPS yang kebetulan masuk jurusan IPS ataupun jurusan MIPA, itu sebetulnya tidak ada perbedaan mata pelajarannya. Yang membedakan di mana? Yang membedakannya itu adalah di kelompok C atau kelompok peminatan. Di kelompok C peminatan ini untuk jurusan IPS tentu beda dengan IPA. Kalau di IPS itu pelajarannya adalah ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi. Ditambah untuk jurusan IPS ada pelajaran tambahan lintas minat. Lintas minat itu berarti di sini kami tambahkan pelajaran biologi dan fisika di kelas 10. Ini lintas minat, pelajaran yang tidak dipelajari dalam rumpun IPS. Kembali lagi hampir sama dengan kelas jurusan MIPA. Untuk lintas minat biologi dan fisika di kelas 10 nanti juga akan dipilih menjadi satu pelajaran saja di kelas 11 dan kelas 12, yaitu pelajaran biologi. Sehingga bobot total jam per minggunya semua pelajarannya adalah 53 jam pelajaran atau 53 jam tatap muka selama 1 minggu. Kalau 53 jam ini kemudian kita olah dan diatur dalam penjadwalan, maka untuk penjadwalan nanti kita di MAN 1 Kerawang, kamu mulai masuk pagi-pagi, sekolah itu jam 7.00. Kemudian berakhir pulang sekolah itu jam 14:45 atau jam 3 sore kurang 15 menit. Oleh karenanya kami titip kepada kalian sebagai siswa-siswi baru, bersiap-siap apabila dalam kondisi normal, kondisi tatap muka pembelajarannya, maka datang jam 7 pagi, pulang kurang lebih jam 3 sore. Saya berharap kalian untuk mempersiapkan, terutama akan lebih baik kalau mempersiapkan perbekalannya dari rumah. Membekali diri dengan nasi, nggak apa-apa, bawa bekal nasi dari rumah supaya nanti dimakan di sekolah, karena kita akan pulang sampai sore. Tentu di sekolah juga ada kantin, dipersiapkan kantin. Hanya khawatir nanti kamu kalau mengandalkan jajan atau makan di kantin, itu nanti akan kurang mungkin ya, karena pulangnya sampai sore. Itu informasi pertama yang perlu kami sampaikan. Saya ulangi, untuk kelas 10 nanti kamu akan mendapatkan jumlah mata pelajarannya sebanyak 20. Kelas 11 dan kelas 12 jumlah mata pelajarannya ada 19 dikurangi 1. Tadi yang lintas minat yang tadi ya. Di sini saya tambahkan informasi tentang jadwal pembelajaran jarak jauh. Ini penting kami sampaikan. Kenapa? Karena menyesuaikan situasi kondisi saat ini tentang adanya COVID-19, maka dipastikan kita MAN 1 Kerawang tanggal 20 besok hari Senin kita melakukan pembelajarannya dengan pelajaran tatap atau pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini kami lakukan atau kita akan melakukannya memang tidak ada kepastian sampai kapan. Jadi mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan hanya 1 bulan atau maksimal 2 bulan, sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan dengan cara normal atau tatap muka ke sekolah. Semata-mata kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini memang arahan dari pemerintah, karena memang sampai saat ini dan entah sampai kapan di setiap sekolah termasuk MAN 1 Karawang belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh ini dalam prosedurnya, dalam regulasi yang diatur dalam surat edaran dari pemerintah,
bahwa akan dilaksanakan per harinya itu tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Sehingga dalam pembelajaran jarak jauh sudah saya jadwalkan di sini, nanti jadwal ini akan di-share, kami akan sampaikan ke WA grup kelasnya masing-masing untuk diketahui, termasuk kami akan sampaikan tentang kode guru mata pelajaran. Sehingga nanti kamu akan tahu di sini kode-kode angka ini menunjukkan kode guru dan guru mapel namanya siapa, pelajarannya apa, dari kelas berapa. Satu hari ada 3 mata pelajaran, kemudian setiap pelajaran hanya diberi waktu 1 jam, atau per jamnya itu 30 menit. Jadi kalau 2 mata pelajaran atau 2 jam berarti cuma 1 jam pelajaran. Ini akan terlihat seperti ini tabelnya nanti. Kamu hanya melaksanakan pembelajaran sampai jam 11.30. Bagaimana teknis pembelajarannya nanti dalam PJJ? Itu nanti kami kemungkinan besar guru-guru akan memanfaatkan medsos, lebih spesifik lagi grup WA masing-masing kelas harus dipastikan ada, dan kamu harus memastikan diri bagian dari anggota dari grup itu. Karena pembelajaran kemungkinan besar mayoritas guru, kebanyakan guru akan memanfaatkan WA ini sebagai media alat untuk pembelajaran nanti. Anak-anakku yang saya cintai, ini nomor kode gurunya sudah akan saya share juga, nanti akan disampaikan. Kamu akan melihat yang merasa jurusan program 10 IPA atau MIPA, 10 IPS, tinggal dilihat nanti di sini kodenya, kemudian gurunya siapa. Sampai kapan PJJ ini akan dilaksanakan, kami memang tidak bisa memastikan kapan. Tapi insya Allah mudah-mudahan Agustus atau September PJJ ini sudah selesai. Ada sinyal dari pemerintah bahwa kita bisa mengadakan tatap muka dan kita akan melaksanakan tatap muka. Cuman fase yang kedua adalah fase dengan cara shift atau bergiliran. Sebelum saya sampaikan informasi terakhir tentang kegiatan ekskul di MAN 1 Karawang, maka perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ekskul ini akan dilaksanakan apabila situasi dan kondisinya sudah normal. Ini ada beberapa ekskul yang kami tawarkan untuk diikuti oleh kalian. Mulai dari OSIS 1, 2 pramuka, ada PMR, Paskibra, KIR, Mading dan jurnalistik, kemudian drum band, ada kesenian, Tajimalela, futsal, bulu tangkis, voli, basket, tahfidz dan kewirausahaan. Dan semua siswa terutama kelas 10 ini sifatnya wajib untuk mengikuti salah satu atau maksimal 2 ekskul, boleh mengikuti. Kenapa harus diikuti? Ini untuk menampung dan mengembangkan bakat minat kamu dalam hal kegiatan ekstrakurikuler. Yang suka dengan pramuka silakan gabung di pramuka, yang suka dengan kegiatan drum bandnya silakan masuk ke drum bandnya, dan seterusnya. Mungkin secara garis besar seperti itu informasi yang berhubungan dengan kurikulum atau pembelajaran. Karena kami dibatasi waktunya, oleh karena itu mungkin insya Allah suatu saat ada kesempatan kita melakukan pertemuan dengan tatap muka, insya Allah nanti informasi-informasi pelengkap, informasi tambahannya akan lebih nyaman dan akan lebih utuh, bisa disampaikan secara langsung. Insya Allah suatu saat, mungkin waktunya belum kami bisa tentukan, kami mengadakan pertemuan dengan siswa kelas 10 khususnya untuk mengevaluasi, untuk bisa sharing, nanti berdiskusi ada kendala apa atau informasi apa yang menurut kalian belum dipahami tentang MAN 1 Karawang. Ada hal yang penting bahwa
jadwal ini diusahakan juga diketahui oleh orang tuanya. Agar apa? Agar supaya orang tuanya pun punya peran ya dalam hal apa? Dalam monitoring. Kerjasama biar orang tuanya tahu bahwa ada jadwal pelajaran ini setiap harinya sehingga bisa mengontrol dan memonitoring kegiatan belajar siswanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat, ada kata-kata dari saya yang kurang pas, tidak berkenan. Oleh karenanya saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.